Ada Habib Soleh Tanggul yang katanya teman-teman ketika melakukan perjalanan menggunakan kendaraan mobil, tiba-tiba di jalan mobilnya ini mogok. Bukannya cari pom bensin teman-teman untuk ngisi bensin, tapi justru cari masjid, ngambil air kemudian diisikan tangki mobilnya pakai air. Sopirnya ini merasa heran, sudah katanya Habib Soleh Tanggul, jalan saja, jalan. Akhirnya benar teman-teman ya, mobilnya ini katanya bisa jalan, cukup diisikan dengan air. Kalau kita habis bensin kemana? Pom bensin lah. SPBU, betul. Kemana? SPBU. Tapi kalau orang soleh, karena kenapa selalu bersandar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perginya kemana? Perginya ke masjid ambil air, bukan ambil bensin. Teman-teman. Ya, kerannya masjid diambil secukupnya, isi mobilnya itu dengan apa? Isi mobilnya dengan air. Mas asyidi idhasya tasyida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ada lagi nih teman-teman ya, cerita khurafat dari oknum Habib yang dibungkus dengan karomah para wali. Padahal teman-teman ini murni pembodohan terhadap umat, agar umat menjadi berlebih-lebihan kepada mereka ya. Dan ini sebenarnya sudah masuk ranah penistaan agama, karena ini kan konteksnya dia berbicara pada saat ceramah agama, tapi yang disampaikan adalah cerita-cerita dusta. Dan ini kemana sih MUI teman-teman ya, melihat oknum-oknum yang seperti ini kok sama sekali nggak ada ketegasan tindakan mereka teman-teman ya. Ya, tapi sebenarnya kita nggak perlu heran juga teman-teman ya, kenapa para oknum Habib ini nggak diberikan tindakan oleh pihak MUI. Ya karena kita tahu di MUI juga dipenuhi dengan orang-orang NU, sedangkan orang-orang NU adalah muhibinnya para Habib. Mas asyidi idhasya tasyida. Yang menampung para Habib hanya ada di NU. Jadi sangat sulit teman-teman ya. Jangankan sekelas Habib mau diberikan tindakan, Weldo, kemudian itu siapa? Mama Gufron, yang sebegitu jelasnya kesesatannya di depan mata kita, sampai hari ini juga nggak ada tindakan tegas. Meskipun pihak MUI katanya sudah terjun teman-teman ya, memeriksa Bang Magufroni, tapi kan sampai sekarang masih bebas berkeliaran. Lah apalagi para oknum-oknum Habib ini teman-teman ya. Jadi cerita Habib ini, ada Habib Soleh Tanggul yang katanya teman-teman ketika melakukan perjalanan menggunakan kendaraan mobil, tiba-tiba di jalan mobilnya ini mogok. Bukannya cari pom bensin teman-teman untuk ngisi bensin, tapi justru cari masjid, ngambil air kemudian diisikan tangki mobilnya pakai air. Sopirnya ini merasa heran, sudah katanya Habib Soleh Tanggul, jalan saja, jalan. Akhirnya benar teman-teman ya, mobilnya ini katanya bisa jalan, cukup diisikan dengan air. Mas asyidi idhasya tasyida. Ini kan cerita dusta teman-teman ya, lalu dibungkus dengan karomah. Dan kata Habib yang bercerita ini, seperti itulah orang soleh, orang yang dekat dengan Allah ya. Mobil mogok bukan cari pom bensin, tapi cari masjid, ngambil air. Pertanyaan saya teman-teman, orang soleh mana di Indonesia ini yang pernah mobilnya mogok, motornya mogok, kemudian diisi pakai air ya? Lalu apakah para ustaz, para kiai, para ulama khususnya yang ada di Indonesia misalkan, yang mobilnya pernah mogok di jalan, kendaraannya mogok di jalan, lalu diisi pakai bensin, berarti dia tidak termasuk orang soleh? Subhanallah teman-teman, inilah narasi-narasi yang saya katakan pembodohan terhadap umat, agar umat menjadi gulu berlebih-lebihan terhadap mereka. Baik, coba kita simak dulu videonya teman-teman. Keramatnya wali itu luar biasa dulu. Saya teringat ya, orang tua saya cerita ini, satu mobil dengan Habib Soleh Tanggul. Cerita Ya, satu mobil dengan Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul itu Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, kuburannya di Tanggul sana, di Jember sana. Ya, pergi ketika bertamu diajak sama Habib Soleh pergi dakwah. Ya, kemudian di tengah perjalanan mobilnya itu apa? Habis bensinnya. mogok. Kalau kita habis bensin kemana? Pom bensin lah. SPBU, betul. Kemana? SPBU. Tapi kalau orang soleh, karena kenapa selalu bersandar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perginya kemana?
perginya ke masjid ambil air, bukan ambil bensin. Oh, teman-teman. Ya, kerannya masjid diambil secukupnya, isi mobilnya itu dengan apa? Isi mobilnya dengan air. Isi banyu. Kalau menurut logis, akal sehat, ya, kalau dipikir dengan akal sehat, kira-kira mobilnya ini rusak apa enggak? Ya rusak, bos. Lek mobil itu diisi apa? Bensin, diisi desok, kok diisi banyu. Orang nutuk otake. Ndak bisa diukur dengan logis, dengan akal sehat. Wes melaku, Beb. Banyu iki, Beb. Melaku. Abah saya di belakang itu melihat saja tentang keajaibannya wali-wali Allah. Sopirnya itu, Beb, iki ndak iso melaku kok. Diisi teret, melaku subhanallah motor ini. Sampai tutup. Ya. Orangnya ini masih penuh dengan logika, akal sehat. Bilang sama Habib Soleh, Beb, sebentar Beb ya, saya turunkan Habib di sini, saya mau tap mobil ini. Ditap mobilnya, supaya apa? Supaya yang ada di pompa bensinnya itu dikeluarkan semuanya, mau diisi dengan bensin. Habib Soleh sih bilang, monggo-monggo saja. Setelah ditap, diisi bensin, Habib Soleh bilang apa? Kalau kau tidak tap itu bensin, ya, tidak kau ganti dengan bensin, maka kau selamanya sampai hari kiamat nggak akan isi bensin. Wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak bisa diukur dengan akal sehat kita. Apa kata Habib Soleh? Kalau misalkan tidak engkau buka itu pompa bensin, nggak kau bersihkan itu air tadi, tidak engkau ganti dengan apa? Bensin, maka kau selamanya sampai akhir kiamat, ya, tidak akan yang namanya isi bensin. Toh teman-teman, jadi kata Habib Soleh Tanggul tersebut, seandainya kamu tidak taf mobil ini, maka selamanya sampai hari kiamat kamu nggak perlu isi bensin. Nggak perlu isi bensin sampai hari kiamat. Berarti cukup isi air teman-teman ya, kalau seandainya mobilnya nggak ditaf. Nah, ini kan betul-betul adalah cerita dusta teman-teman ya. Ini astagfirullah teman-teman. Kemudian apa kata Habib ini tadi teman-teman ya, di pertengahan video, kalau orang soleh itu orang yang senantiasa bersandar kepada Allah, mobil mogok, motor mogok, bukan cari SPBU, tapi cari masjid katanya teman-teman. Ini sama saja mengatakan ya, para ustadz, kiai, ulama yang ketika mobilnya mogok kemudian diisikan pakai bensin, berarti mereka tidak termasuk orang soleh teman-teman ya. Subhanallah teman-teman ya. Inilah yang saya katakan teman-teman ya, sebenarnya ceramah-ceramah oknum Habib ini sudah layak masuk pemeriksaan pihak otoritas yang memiliki kewenangan, yaitu pihak MUI. Tapi lagi-lagi sayangnya teman-teman ya, kita berharap tipis ya, sangat-sangat tipis ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya, di awal sudah saya katakan, pihak MUI juga di situ teman-teman banyak orang-orang NU, yang mana orang-orang NU ini juga muhibbinya para Habib ya. Jangankan para Habib diberikan tindakan tegas, wong Weldo saja teman-teman sampai dengan hari ini berkeliaran ya, bebas menyebarkan ajarannya, kesesatannya, nggak ada tindakan sama sekali. Mama Gufron lagi dan ajaran-ajaran sesat yang lainnya dibiarkan begitu saja teman-teman. Ya, yang bisa kita lakukan ya seperti ini teman-teman ya, berbagi melalui media sosial video-video seperti ini dengan harapan masyarakat bisa teredukasi, yang sebelumnya percaya dengan cerita-cerita khurafat para oknum Habib menjadi faham, menjadi tercerahkan bahwa itu adalah cerita dusta teman-teman, yang dibungkus dengan karomah para wali agar menjadi gulu, agar umat masyarakat menjadi berlebih-lebihan kepada mereka. Ini harapan kita teman-teman ya, dengan tindakan kecil ya melalui video seperti ini. Baik teman-teman ya, mungkin itu bisa kita share-share di video kali ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.